Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ari Pratama dari kelas 3F absen 22. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UTS menurut saya. Yang pertama terkait dengan fenomena COVID-19 ya. Apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen. Penyebaran virus corona dan pemberlakuan lockdown atau pembatasan pergerakan baik itu manusia, barang maupun uang untuk mempercepat bangunan teknologi dan alat baru digital yang sudah dan belum digunakan oleh seluruh masyarakat dunia. Saat konsumen terkunci, jutaan orang dipaksa untuk bekerja dan beraktivitas dari rumah. Maka solusi dari hal tersebut adalah digital dan teknologi. Pemberlakuan pembatasan pergerakan manusia secara otomatis membuat manusia akan lebih aktif mencari solusi yang memungkinkan teknologi untuk membantu dalam tugas sehari-hari, seperti berbelanja atau bekerja jarak jauh dari rumah. Untuk berbelanja misalnya, bagi sebagian konsumen mungkin merupakan perilaku yang sama sekali baru ya, seperti berbelanja bahan makanan atau obat-obatan secara online untuk pertama kali. Tetapi bagi yang lain, hal ini mungkin peningkatan penggunaan online atau penambahan teknologi, alat, dan perangkat lunak yang baru dalam mendukung aktivitas jarak jauh. Aktivitas itu jarak jauh itu seperti penggunaan Google Conference, Hangout, Skype, Zoom, dan lain-lain. Awalnya konsumen menggunakan teknologi untuk mencari informasi dan berita mengenai peredaran virus corona ini. Namun hal ini menjadi jembatan atau katalis percepatan dari adopsi penggunaan digital dan teknologi secara lebih luas, termasuk cara berbelanja secara online atau e-commerce. Yang kedua, dari aspek bisnis, fenomena panic buying dimulai. Rak-rak yang biasanya berisi aneka rupa bahan makanan, mulai beras, minyak goreng, telur, hingga mie instan di supermarket tiba-tiba kosong melompong. Pemandangan serupa tampak di deretan rak yang biasa berisi produk kebersihan diri dan rumah tangga. Stok aneka bahan pokok itu sejatinya tak benar-benar habis. Hanya gerai-gerai retail modern seperti Transmart, Carrefour memiliki kemampuan terbatas untuk mengisi toko dengan cepat. Normalnya proses distribusi hingga barang dari gudang dapat terpajang perlu waktu 1-2 hari. Ancaman inflasi. Fenomena panic buying dapat menyebabkan kelangkaan barang akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Sejumlah pihak meminta pemerintah mewaspadai ancaman inflasi sebagai dampak lanjutan akibat merebaknya virus corona ini. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko menyatakan pemerintah harus mengendalikan pasokan pangan agar harga tidak melonjak. Beberapa potensi inflasi akibat virus corona, jawabannya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Topik yang menghangat saat ini adalah social distancing atau lockdown. Dalam kondisi wabah virus corona, pengusaha waralaba dituntut berpikir kreatif untuk mencari solusi terbaik. Ini perlu
dilakukan agar usaha yang dijalankan tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Setidaknya pelaku usaha ini harus menyusun strategi rencana jangka pendek, misalnya mulai per 3 bulan hingga akhir tahun 2020. Tujuannya itu tentu supaya bisnis waralaba dapat bertahan baik franchiser maupun jaringan bisnisnya yang dimiliki franchise atau mitra. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi keuangan. Yang pertama itu pastikan posisi saldo saat ini dana cadangan operasional yang dimiliki aman selama 3 bulan mendatang. Misalnya itu dan tersebut harus cukup hingga bulan Mei. Jika dihitung sejak bulan Maret, sebab pemerintah lewat gugus COVID-19 ini telah menetapkan masa tanggap darurat COVID-19 ini sampai tanggal 29 Mei tahun 2020. Yang kedua, buat perhitungan anggaran. Total pengeluaran operasional baik yang rutin atau sifatnya tetap. Sebagai catatan, pada bulan Mei nanti akan ada dana untuk THR karyawan. Yang ketiga, buat perhitungan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber, misalnya franchise fee, royalty fee, bahan baku, dan lain-lain. Perhitungan harus dilakukan dengan cermat. Terlihat tren penurunan omset, baik itu yang terjadi dari jaringan outlet mitra dan own outlet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.